kali 5 bertalu wassalam kali dan anbiya wassalam ala sayyidina Muhammadin sayyidina anbiya wa alihi wa sahbihi wa ma'abud. Al-Mukarram yang sama-sama kami hormati, yakni Bapak Camat Dayun, Bapak Wahyudi SSTP, insyaallah mudah-mudahan sehat berkah, panjang umur dan ketaatan. Masya Allah, Bapaknya luar biasa, makanannya di pinggir kali keren sekali. Insya Allah mudah-mudahan berkah sekali. Dan juga seluruh jajarannya pemerintahan Kecamatan Dayun beserta Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Dayun, Bapak Najamuddin SHMH. Insya Allah mudah-mudahan sehat berkah, panjang umur dan ketaatan. Bapak juga luar biasa, Mpok Jihan berangkat ke kota Mekah, mudah-mudahan makin barokah. Dan juga Ketua BKMP Kabupaten Siak, ya Masya Allah, Bunda, Insya Allah mudah-mudahan sehat berkah diwakili oleh Komandan 2, dan juga BKMP Kecamatan Duyun, Insya Allah sehat berkah selalu, dan juga para pengurus, Insya Allah mudah-mudahan berkah. Alhamdulillah. Masya Allah, Bun, saya boleh ke bawah izin? Boleh ya? Masya Allah, mohon izin ayahanda ya. Saya izin ke bawah, sepertinya semakin dekat dengan Bunda, Insya Allah. Alhamdulillah, Masya Allah, syukur kita kepada Allah karena di siang jelang sore ya kita berkumpul bersama-sama di tempat yang berkah ini. Insya Allah mudah-mudahan senantiasa Allah tambahkan kita yang iman, Islam, sehat walafiat. Amin ya Allah rabbal alamin. Salawat dan salam senantiasa kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang insya Allah mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah sampai juga di Kecamatan Dayun. Tadi pagi ada di pondok pesantren Nurul Yakin. Kemudian siangnya ada zuhur di sini. Luar biasa perjalanannya, makan ikan jamu anak-anak lumayan jauh banget, makan opor anak-anak lumayan gempor banget, makan tape rumah pohonnya lumayan capek dan tapi ketemu ayah anda bunda semuanya ada buah pepaya di atas kayu jati, rasanya bahagia dalam hati. Insya Allah kalau bangsa Indianya cori-cori cuki-cuki, insya Allah semakin hari semakin oke. Boleh curian, boleh kanggengan, Bunda semua semakin bercahaya dan mempesona. Amin ya Allah. Alhamdulillah, Masya Allah. Innamal a'malu binniyat. Besar Rasulullah, sesungguhnya segala sesuatu itu bermula dari niat, ya. Jadi kami hadir di sini bersama ABK Amanah Bersama kita ada 3 tujuannya. Apa itu? Yang pertama yakni talabul ilmi, menuntut ilmu. Rasulullah bersabda, "Man kharaja fi talabil ilmi fa huwa fi sabilillah hatta yarji'a." Siapa yang keluar dari rumah tujuan menuntut ilmu, maka sedang berada di jalan Allah sampai dia kembali. Yang kedua yang dari silaturahim. Rasulullah SAW bersabda, yakni siapa yang gemar silaturahim, ya, maka akan Allah berkahi umurnya, mudah urusannya, perbanyak rezekinya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Yang ketiga yakni mengajak para ayah bunda, yuk sama-sama mangut-mangut tanda setuju, cemungut-cemungut untuk maju, terutama apa? Menjadikan Palestina sama seperti kita. Walau harapannya jauh, tapi paling tidak kita memiliki semangat membantu. Ya, kita ini sebentar lagi mau masuki bulan Agustus, ya, Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, 17 Agustus. Tapi di sana di Palestina mereka mendambakan kemerdekaan. Belum, ya, belum dapat nikmat kemerdekaan sama seperti kita. Jadi bagaimana keadaan di sana? Mendapatkan kezoliman yang terbesar dari Zionis Israel. Mereka dijajah, dibom, kemudian juga genosida, ya, penghapusan kaum, kemudian juga nama Palestina dihapuskan. Ini yang terjadi di Palestina.
anak-anaknya mengalami cacat, mengalami trauma yang besar, ayahnya ditangkap, dibunuh, ibunya pun juga seperti itu. Jadi tidak ada rasa nyaman aman ketika beribadah, ketika berangkat ke sekolah, sama seperti kita di sini nikmat, aman, nyaman di sana tidak mendapatkannya. Karena paling tidak kita memberikan dengan bantuan yang terbaik, ya insya Allah inilah peran kami mengajak ayah bunda semuanya, yuk bersama-sama kita saling bantu. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Saling tolong bantu dalam kebaikan dan ketakwaan, bukan dalam keburukan dan kemaksiatan. Insya Allah. Ayah dan bunda, masya Allah kita akan membahas tentang akhlak Rasulullah SAW yang tentunya para bunda ini luar biasa. Ya, semangat ngajinya, makanya saya mau panggil. Kalau siang-siang ini khawatir nanti ibunya melayang kemana-mana atau ngantuk ya dia. Makanya kalau saya panggil ibu, iya siap ibu ya. Ibu, satu, dua. Ibu, ibu. Masya Allah, semangat semuanya ya. Kalau ngantuk lebih baik makan aja di depan ada ibu ya. Kalau di acara Islam Ibu Ida bersama Ustaz Nur Maulana begini, jawab, itu ya, siap ibu ya. Jawab, oh jawab, alhamdulillah, insya Allah mudah-mudahan semangat semuanya ya. Insya Allah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda ketika kumpul bersama para sahabat, ala ukhbirukum antarima alaihinnar, maukah kalian aku beritahu yang diharamkan baginya menyentuh sedikit pun api neraka. Masya Allah ya, kita kan doanya berkah dunia dan akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Pengen berkah dunia dan akhirat ya, terjauh dari panasnya api neraka. Dan dijelaskan oleh Rasulullah apa saja sih yang membuat tidak tersentuh sedikit pun terkena panasnya api neraka. Ada gajah, ada nyelet, kira-kira ibu-ibu mau tahu aja apa mau tahu banget? Dan sekarang bawa minyak gosok mau tahunya sekarang apa besok? Ada kayu buat kenari, kalau gitu dicatat ya. Ayo mari ya, bawa catatannya dulu. Tadi Bapak Camat mengatakan sudah mulai aktif lagi, alhamdulillah ya. Ibu kita juga beri sambutan sudah mulai aktif lagi, alhamdulillah. Jangan lupa untuk senantiasa membawa buku, membawa pena. Kenapa? Cakep ibu ya, makan buatan anak-anak mantap banget. Ya, ada teman-teman mengatakan irbit syuhur kami ibadu wa tikoti waman hamam beriantasinya gozalatan. Kalau ada binatang buah diikat pakai tali biar gak lepas. Begitupun ilmu diikat dengan apa? Bil kitabah, dengan tulisan. Bahkan Fatah mengatakan afdalul ilmi an-nisyan, bencana terbesar ilmu adalah lupa. Sedangkan fitrah kita makhluk khotawan nisyan, tempat salah iya, tempat lupa iya. Makanya harus dicatat. Berapa poinnya? 4 aja. Ya, kalau banyak-banyak entar kebanyakan bisa jadi ya Allah nggak ingat ini. Apalagi yang lupa buat catatan. Makanya 4 aja dia bisa ditulis di HP, diingat insya Allah dipikirnya. Insya Allah. Siapa aja sih yang memang tidak tersentuh sedikit pun api neraka? Apa Rasulullah? Ala kulli hayyin, layyin, qaribin, sahlin. Apa aja tuh ya? Apa aja bu? Gaduh-gaduh dimakan banget, belum jelasin bodo amat. Jelasin dulu ya. Apa maksudnya ala kulli hayyin, yang memiliki jiwa yang tenang? Ya, layyin ini adalah lisan yang lembut. Qarib adalah yang senantiasa memiliki jiwa yang akrab. Anta aku menyenangkan bagimu kepada
kepada siapapun bergaul, kepada siapapun mendekat, maka berasa nyaman, memberikan kemanfaatan. Insya Allah. Sahlin, apa yang sahlin? Memudahkan. Jika ada yang meminta bantuan, diberikan. Yang bahkan dilihat, ya Allah, ini benar-benar memerlukan bantuan saya, tanpa diminta, benar-benar dibantu. Inilah sahlin yang senang, gemar memudahkan urusan orang lain. Insya Allah. Kita bahas satu-satu ya dunia. Ala kulli hayyin, tenang. Tenang kita dengan apa sih? Ala bizikrillah tatmainnul qulub. Bukankah dengan mengingat Allah hati menjadi tenang? Makanya ada zikir pagi buat benteng kita, agar kita berasa bahwa senantiasa Allah awasi, mendapatkan perlindungan dari Allah. Suka baca zikir pagi petangmu? Suka? Masya Allah. Ya, kenapa? Banyak bacaan zikirnya yang luar biasa. Termasuk ada sayyidul istighfar, ada sholawat, ada Qur'annya surah-surah pendek, ada yang namanya Masya Allah luar biasa. Ini doa-doa khusus yang sering diucapkan Rasulullah, membentengi diri kita biar aman, nyaman. Kenapa? Karena kita sudah berserah diri kepada Allah di pagi dan petang. Insya Allah. Kenapa memangnya? Karena ibu makan semangka di belah-belah, namanya wanita, maka waspadalah, waspada. Kenapa memangnya? Dari penyebutan kata saja wanita, kalau tidak diarahkan berzikir, maka kata-kata yang keluar adalah kata-kata yang buruk atau tidak manfaat. Coba ibu bilang wanita, 1, 2, 3. Wanita. Ujungnya mangga apa mingkem? Coba kalau bilang laki-laki, 1, 2, 3. Laki-laki. Nyir dia nggak mangga. Kita nih kalau apa? Kau hawa mangga lagi. Kalau bapak-bapak mau apa? Adam mingkem. Sesuai sama kesehariannya. Bapak dari mana Pak? Habis sholat. Udah nih. Kalau ibu ditanya, ibu dari mana Bu? Ibu dari Bismillah, supaya bisa bayar satu ini belanja dulu sebentar, lupa bayar utang, yang utang yang satunya itu ibu. Pertanyaannya satu, jawabannya banyak. Makanya lisan dijaga. Mohon maaf, aqratil qadari aslamil aqratil lisan. Tergelincirnya kaki cepat sembuh, lebih mudah, gak begitu sakit daripada tergelincirnya lisan. Orang kalau kakinya tergelincir, hilang seminggu 2 minggu pakai obatnya betadine, sudah disembuhkan beres. Tapi kalau misalnya tergelincir lisan, bisa sampai sakit hati, dendam, pembunuhan. Na'udzubillah min gara-gara lisan. Makanya wanita muda masuk surga, 2 lubangnya dijaga, atas bawah. Atasnya lisan, bawahnya kehormatan. Insya Allah. Jadi tenang bagaimana? Tenang, banyak zikir, banyak sholawat, banyak istighfar, yang nantinya hadirnya lewat sikap yang tenang, tidak tergesa-gesa. Ketika amarah pun juga berusaha untuk tenang. Ya enggak, itu yang hadir dari sikap tenang. Ada sahabat Rasulullah yang datang kepada Rasulullah, ya Rasul, apa sih amalannya? Sedikit aja, tapi yang mudah masuk surga. Yang nanya anak muda, apa kata Rasulullah? La taghdab, jangan marah. Apalagi yang masuk cuma itu aja. Kalau dari orang, kalau tidak takut. Diulang lagi, gak boleh sama. Jangan marah, wala jannah, maka bagimu surga. Orang yang terpancing amarahnya cenderung tidak tenang hidupnya. Ya, maksudnya apa? Waduh, rasanya ingin yang namanya memukul, ingin menendang, lisannya ingin namanya ngomel-ngomel. Awal ghadabi junud wa akhirul nadam. Awal marah adalah kegilaan, ketidakwarasan, akhirnya penyesalan. Kalau saya bilang ibu, ya ibu, ibu. Makanya mohon maaf, wanita dijaga lisannya, dari hati pun dijaga untuk bisa tenang. Insya Allah.
anak-anak kita ada usia prasekolah atau mungkin yang batita atau balita. Ya Allah, setiap hari kerjaannya mana sih haji? Gitu ya. Tawaf, sa'i, lempar jumroh, tahalul, gitu ya. Benar-benar luar biasa. Sampai akhirnya kita datang, wah ini lari-lari. Aduh, takutnya nanti mangkok saya pecah, piring-piring pecah. Benar kejadian. Koprak, ibu panggil kan ibu? Oke, sini. Kenapa itu? Melotot apa enggak kira-kira bu? Senyum apa enggak bu? Enggak. Berarti sekarang insya Allah mudah-mudahan kalau menahan amarah tenang, jangan melotot, senyum. Tenang pakai apa tenangnya? Istighfar, kalau enggak zikir, kalau enggak sholawat, insya Allah. Ketika lihat anak koprak, ya Rasulullah, bisa bu, katanya tadi mau tenang, bisa gitu. Ya Allah, kenapa ceritanya ada? Namanya Imam Sudes. Ayah kata Masya Allah, saya kemarin bimbing pelaksanaan ibadah haji, ya, ibadah haji tapi haji plus, Masya Allah. Jadi kan minggu lama ini ya, 3 tahun bersama Amina Reka. Artinya apa? Nikmat sekali mendengarkan imam. Ada salah satu imam, kalau jamaah nanya, itu tadi siapa ya imamnya? Nggak ngerti bacaannya apa, tapi nyentuh ke hati. Itu Imam Sudes bu. Masya Allah. Mudah-mudahan bunda yang belum dipanggil Allah panggil segera. Kok ada yang belum panggil ya? Mudah-mudahan ibu dipanggil Allah. Panggilan Allah bukan kematian aja. Itu panggilan apa ya? Jangan-jangan kematian. Panggilan ada 3. Pertama panggilan sholat sehari 5 waktu. Kedua panggilan haji umrah. Ketiga baru panggilan kematian. Mudah-mudahan dipanggil haji umrah. Amin. Imam Sudes kecil suka main pasir. Ibunya namanya orang Arab ya, Masya Allah luar biasa. Ihtiram terhadap tamu, menghormati tamu, ya. Tamu datang dia bikin yang namanya sup. Waduh, bikin sup. Tamunya diajak ngobrol sebentar, lihat supnya. Sebentar ya nak, mama mau ngobrol dulu ke sana. Ternyata namanya masih kecil, itu pasirnya ditaruh di supnya. Pas ibunya kembali, ya Allah, kenapa ada pasir begini? Kemudian ibunya marah tidak, melotot tidak, ibunya istighfar. Astagfirullahaladzim, sambil rusak anaknya. Nah, mudah-mudahan nanti kalau sudah besar ya nanya, aduh, mudah-mudahan doa berkah menahan amarah ini. Gak boleh lagi seperti ini ya. Mudah-mudahan kalau sudah besar jadi Imam Haramain, menghafal Quran. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kita insya Allah harusnya seperti itu. Lagi nahan amarah, lisan kita hadirkan doa yang terbaik untuk anak kita. Koprak pecah, ya Rasulullah. Lagi senyum, anak yang tadinya lihat kita ketakutan sekarang ikut bingung mukanya. Kenapa ya itu ya? Anakku, ya Allah, ini mama pecah mulu kemana kalian. Ya Allah, mama mau doa dulu sayang. Mudah-mudahan ini anak menjadi penghafal Quran dan besarnya jadi pengusaha mangkok. Banyak mangkok yang pecah. Artinya apa? Doa hadirkan. Atau aku beribadah sungguh-sungguhnya ibadah. Atau asal bermukim. Doa adalah senjata orang beriman. Terlebih doa anak terhadap ibu terhadap anak diijabah. Insya Allah. Jadi tenang, bagaimana hadirkan zikir setiap waktu. Mau itu zikir pagi petang, setiap apapun berzikir. Ibu, suami pulang malam habis dari pengajian. Jadi bapak pulang malam mengajian malam. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Bapak dari mana aja kok berdoa kadang-kadang berpikir bapak mau apa? Sekarang nggak usah begitu lagi. Hadirkan ketenangan. Rasulullah turun dari Gua Hiro, kemudian
Ibu hadirkan ketenangan, insya Allah. Ya, jadi senyum. Jangan sampai ada namanya suami takut istri. Tapi ketika di depan pintu, ganti hadirkan senyuman dikit kita biar tenang. Padahal kesel, tapi tenangkan dengan sholawat, dengan istighfar, dengan zikir. Insya Allah. Bisa ya Bunda ya? Masya Allah ya. Nanti kalau ada tetangga ketika kita sapa kemudian acuh, buka kira-kira gimana? Pakai zikir, pakai sholawat. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Udah tahu lagi nyapu, nanya lagi, ya Rasulullah. Saya sudah mulai bisa menata hati, hadirkan ketenangan, insya Allah. Ada pun yang ingin, ya. Bagaimana api neraka tidak tersentuh kepada yang senantiasa memiliki jiwa tenang. Dan ingin apa itu? Lisannya lembut. Ya, maksudnya apa? Rasulullah mengingatkan kita, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka bicara yang baik. Kalau nggak bisa, diam. Masya Allah. Maka kalau bisa, bicara baik. Kalau nggak bisa, sudah bicara diam saja. Jadinya apa? Fakir qabla an na'lima, berpikir sebelum bertindak. Ada yang namanya penyaringan. Baik nggak ya? Bagus nggak ya? Manfaat nggak ya? Kalau manfaat silakan. Jangan sampai ada kata-katanya baik, ya, cuma nyinggung, ya kan? Itu sepertinya bajunya baru ya? Ya baru, saya juga lihat boleh ngutang. Ya Allah, nggak gitu. Ya, artinya apa? Bicaranya baik, kemudian juga sopan santun dari lisan. Ya, insya Allah. Lisan ini kita jaga. Kenapa? Dari lisan ini menghasilkan dosa ataupun kemanfaatan, ya, insya Allah. Baik itu kepada suami, kepada anak. Makanya tahan amarah, kira-kira keluarnya yang baik atau tidak. Kalau tidak bisa, maka tenangkan dulu. Makanya kan ada ya metodenya, kalau marah berdiri, maka duduk masih marah, maka berbaring, insya Allah. Karena kalau marah saja keluar kata-kata yang tidak baik. Sama suami naik motor dibonceng ngomong, ada yang nyari, suami kita turun, hei sini, anak muda ini nyari motor saya. Pak, papa kayak pek honey bunny sweetie baby, marah jangan diri duduk, duduk di atas motor, masih marah juga, sini. Oh bener-bener ya Pak, jangan dulu Pak, marahnya tiduran. Jadi ada yang namanya posisinya berubah. Kemudian bagaimana? Marah itu datangnya dari setan-setan, berasal dari api. Padamkan dengan baik, berwudu, sholat. Ada sholat yang tidak ada batasan jumlah rakaatnya dan waktunya. Sholat apa? Mutlak. Jadi sekarang sholat mutlak. Kalau bisa datang waktu duha. Oh iya, sholat mutlak. Kenapa? Karena sholat ini sadar diri, rendah hati. Orang yang marah biasanya kata-kata yang keluar kasar, kotor. Kenapa? Merasa dirinya paling benar, sombong. Maka ketika sholat, posisi sujud ini sadar bahwa rendah hati kita. Insya Allah. Jadi insya Allah mulai untuk bisa mengatur kata-kata yang keluar adalah yang baik, yang manfaat. Insya Allah. Izinkan waktunya 2 menit lagi, tinggal 2 lagi. Berikutnya apa? Ada tulis hayyin lagi kondisi akrab dekat. 5S: senyum, salam, sapa, sopan, santun, itu. Jadi senyum. Biar bisa dilihat senyumnya seimbang, rata, sejajar. Insya Allah. Jangan sampai miring ya. Kenapa? Miring, kiri, sirik, dengki. Bu, itu bagus sih bajunya. Ya, sudah lihat. Tapi jangan sampai lagi makan bakso, ternyata ada senyum miring. Lagi lucu miring. Ibu
sekutuan lagi seru ya. Maka maksudnya apa? Yuk sama-sama kita lanjutkan jiwa tenang, terus juga insyaallah lisan dijaga, dan jangan lupa dimanapun kapanpun aku menyenangkan bagimu. Artinya akrab, friendly, kindly. Kalau misalnya akrab jadinya apa? Dirindukan sama teman-temannya. Bu, itu ibu sakit. Ya Allah, kita jenguk yuk. Dia orangnya baik banget, orang senyum, nggak ada diamnya, nggak senyum, semangat ngajinya. Ayo kita jenguk. Itu namanya dinanti, dirindukan. Tapi jangan sampai jadi orang yang dibenci. Bu, ibu B nya nggak hadir, lagi senang ini nggak hadir, kemana ya? Biarin dia mau orangnya jutek, udah itu dia jarang senyum, jangan sampai kayak gitu. Ya, artinya apa? Jadi orang yang menyenangkan bagi orang lain. Insya Allah. Yang terakhir adalah senantiasa membantu, menolong, saling memudahkan urusan orang lain. Apapun yang kita miliki adalah titipan dari Allah. Kalau sejatinya ada yang membutuhkan, berikan. Ya Allah, ini tetangga sepertinya mau lahiran. Pak, sebelum diminta, kalau butuh mobil saya silahkan Pak dipakai. Maka ini memudahkan urusan orang lain. Bu, aduh halaman saya kecil, halamanku luas, boleh nggak dipakai untuk hajatan? Silahkan Pak dipakai. Ini namanya memudahkan urusan orang lain. Maka jadilah orang yang mudah terhadap urusan orang lain, untuk saling membantu, untuk berbagi, meringankan beban mereka. Insya Allah. Dan itu juga terkait dengan Palestina. Kita ingin meringankan beban mereka karena di sana bahan pangan itu mahal sekali. Kemudian air bersih susah. Banyak lembaga-lembaga yang sudah menyalurkan. Salah satunya kami yang bertugas untuk senantiasa memberikan bantuan dari Bunda semuanya untuk diberikan kepada saudara kita yang berada di Palestina. Ibarat kata satu tubuh, yang satu sakit, yang lain merasakannya. Ibu lagi jalan terpadu tersandung, aduh, mulut mengadu, kepala pusing, tanganku juga itu pegang, aduh kaki rasanya ini bergetar, ya Allah perut rasanya kok jadi mulas. Kenapa? Jadi mual. Karena kaki yang sakit, yang lain merasakannya. Begitulah sejatinya keadaan seorang muslim yang terzolimi, kita perlu merasakannya. Karena yuk sama-sama nanti setelah ini akan ada tayangan bagaimana keadaan di Palestina, dan akan ada ajakan dari ketua Yayasan ABK Amanah bersama kita untuk membantu saudara kita yang ada di Palestina. Insya Allah. Itu saja yang saya sampaikan. Insya Allah mudah-mudahan manfaat dari tempat ini sedikit, tapi mudah-mudahan Allah berikan kemudahan untuk mudah mengamalkannya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Mudah setelah ini akan ada penayangan tentang Palestina, baru kita doa bersama. Itu saja yang saya sampaikan. Tapi sebelumnya saya mau tanya, ibu mau ketemu boneka nggak? Ini kan ibu-ibu semua. Nggak ada anak-anaknya. Kalau anak-anak kan tadi pagi, ibu-ibu mau ketemu sama boneka? Benar ibu mau ketemu boneka? Saya bingung ini ibu-ibu kalau ketemu harus ya. Kalau begitu sabar sebentar ya. Setelah tayangan tentang Palestina, nanti saya hadirkan perkenalan saja sebentar ya. Takutnya ada yang ngikut ibu, atau mungkin ibu ada yang ngidam gitu ya. Makanya saya tampilkan baru doa bersama ya. Itu saja, insya Allah mudah-mudahan berkah. Terima kasih. Jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.